Belum selesai dengan kasus pembunuhan, Ferdi Sambo kembali dilaporkan atas sejumlah tuduhan kasus lain. Jakarta. Belum selesai dengan kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Ferdi Sambo kembali dilaporkan atas tuduhan kasus lain. Kasus-kasus tersebut masih terkait dengan kasus kematian Brigadir J. Sebelumnya Ferdi Sambo telah ditetapkan menjadi tersangka utama dalam kasus tersebut. Terbaru mantan Kadif Propam tersebut diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota kepolisian. Melalui kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, Ferdi Sambo akan kembali dilaporkan atas beberapa kasus yang terjadi di tengah berjalannya kasus Brigadir J. Komarudin Simanjuntak resmi melayangkan LP terhadap Ferdi Sambo terkait laporan palsunya berupa percobaan pembunuhan dan pelecehan seksual terhadap Brigadir J ke Polres Metro Jakarta Selatan. Agenda hari ini kita mau bikin laporan polisi terkait dengan perbuatan laporan palsu kaitannya dengan pasal 317, 318 KUHP junto pasal 5556 KUHP, di mana Pak FS membuat laporan di Polres Jakarta Selatan tentang pengancaman pembunuhan atau penodongan, kata Komarudin saat ditemui di Bareskrim Polri. Selain itu, Komarudin juga berencana melaporkan Ferdi Sambo terkait sejumlah aksi pencurian barang-barang dan adanya aksi pencurian uang dari rekening Brigadir J. Nanti itu laporannya tersendiri. Nanti laporannya tentang pencurian handphone, pencurian laptop, dan pencurian ATM atau uang, ungkapnya. Diketahui sebelumnya Komarudin mengungkap adanya uang tabungan senilai 200 juta milik Brigadir J yang hilang dari rekening milik almarhum. Ada HP, ATM-nya di 4 bank, dan laptop bermerek Asus. Tadi terkonfirmasi sudah memang benar apa yang saya katakan bahwa tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi. Masa orang mati mengirimkan duit dari rekening almarhum mengalir ke tersangka 200 juta, ujar Komarudin. Uang ratusan juta itu dipindahkan atau ditransfer ke rekening Bribka RR lanjutnya. Tak hanya Irjen Ferdi Sambo, Komarudin juga melaporkan Putri Chandrawati ke Bareskrim Polri. Sebab Putri Chandrawati membuat laporan palsu terkait aksi pelecehan seksual yang dilakukan almarhum Brigadir J. Demikian juga Ibu PC membuat laporan polisi juga bahwa dia adalah korban pelecehan dan atau kekerasan seksual. Kedua laporan itu sudah oleh Dirtipidum Pungkas Komarudin. Sementara itu Komarudin memastikan laporan polisi yang dibuat pihaknya untuk menepis isu Brigadir J yang menjadi pelaku pelecehan seksual sebelum dieksekusi oleh Ferdi Sambo. Tetapi masih terus diulang-ulang bahwa mereka korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, supaya ada kepastian hukum, kita membuat laporan polisi sore ini, katanya. Sementara itu, saat ini Putri Chandrawati masih menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Melalui kuasa hukumnya, keluarga Brigadir J juga akan melayangkan laporan polisi terkait dugaan adanya rekayasa rekaman CCTV kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap tersangka Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Komarudin menegaskan laporan tersebut bakal dilayangkan pihaknya dengan menyeret sejumlah nama maupun pihak penyidik Polda Metro Jaya. Nanti laporan tersendiri semua yang terlibat baik dari Propam maupun Polres. Ia juga penyidik Polda Metro Jaya, kata Komarudin saat ditemui di gedung Bareskrim Polri Jakarta. Komarudin menuturkan laporan tersebut dikarenakan adanya dugaan penghilangan alat bukti rekaman CCTV dan rekayasa rekaman dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Itu rekaman CCTV sudah kita tolak karena itu editan. Nanti yang rekayasa itu dilaporkan, ungkapnya.